Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 11. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan yang telah kami buat yaitu tentang disability testing. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rania Jaludin. Terus ada teman-teman saya Putri Azara, Asil Junandar, Raihan Azari dan Mutmainah. Nah, di sini pada pembahasan kali ini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama isinya ada ringkasan, kemudian ada latar belakang, terus ada metodologi, temuan negatif dan solusi yang telah kami temukan, selanjutnya ada temuan positif, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada bagian ringkasan ini saya ambil alih di mana di sini penelitian ini berfokus pada evaluasi kemudahan pengguna aplikasi sinyal Samsat setelah kami desain ulang. Kemudian kami juga melakukan pengujian untuk melihat seberapa mudah aplikasi digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, kami juga mengidentifikasi bagian-bagian aplikasi yang masih bisa diperbaiki agar pengalaman penggunanya jadi lebih baik lagi. Kemudian ada proses pengujiannya dilakukan dengan cara wawancara. Kami wawancaranya secara langsung kepada usernya. Kemudian hasil yang kami dapatkan atau kami temukan yaitu memiliki beberapa hal positif, tapi juga ada beberapa bagian yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir pastinya dari hasil analisis kami itu kami dapat memberikan beberapa rekomendasi perbaikan agar aplikasi sinyal bisa menjadi lebih ramah dan mudah digunakan oleh semua orang. Lanjut. Untuk latar belakang, yaitu di sini aplikasi sinyal Samsat Digital Nasional merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital. Sehingga dengan adanya pelaksanaan usability testing menjadi langkah penting dalam menentukan tingkat kelayakan dan kualitas desain sistem. Karena hasil dari pengujian ini dapat menjadi dasar bagi tim desainer atau pengembang dalam melakukan pengembangan dan penyempurnaannya lebih baik dan lebih lanjut. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan metodologi yang kami gunakan dalam perancangan aplikasi ini. Jadi ada 4 tahapan utama yang kami lakukan. Yang pertama ada redesign prototype. Jadi pertama kami melakukan redesign prototype ini atau perancangan ulang tampilan aplikasi. Tujuannya supaya tampilan lebih menarik, lebih mudah digunakan, dan fitur-fiturnya lebih jelas bagi pengguna. Misalnya kami ubah posisi menu biar lebih gampang ditemukan dan tampilan warna biar lebih nyaman dilihat. Selanjutnya, yang kedua kami buat test plan, yaitu rencana pengujian aplikasi. Di tahap ini kami menentukan apa saja yang mau diuji, seperti kecepatan pengguna login, kemampuan pengguna memahami menu, sampai seberapa mudah mereka informasi. Selanjutnya, yang ketiga ada wawancara lapangan. Kami melakukan wawancara langsung dengan beberapa pengguna untuk tahu pendapat mereka tentang aplikasi Samsat ini. Dan itu kami bisa tahu apa yang masih membingungkan, apa yang sudah bagus, dan apa yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, ada pengumpulan dan pencatatan hasil. Di sini kami mengumpulkan dan mencatat hasil dari pengujian dan wawancara tadi. Jadi semua data kami catat secara detail, lalu kami analisis untuk mengetahui bagian aplikasi mana yang perlu ditingkatkan lagi. Next. Selanjutnya, kemudian setelah metode selesai dilakukan, kami lanjut ke pengujian aplikasi untuk melihat apakah aplikasi Samsat ini mudah digunakan oleh masyarakat. Tujuannya dilakukan usability testing ini yaitu yang pertama ada login ke aplikasi. Kami ingin tahu seberapa cepat pengguna bisa login sesuai petunjuk. Kalau bisa di bawah 1 menit, berarti aplikasinya mudah digunakan. Selanjutnya memahami halaman awal atau onboarding. Kami cek apakah pengguna mengerti fungsi-fungsi awal yang muncul saat pertama kali membuka aplikasi.
Selanjutnya ada apakah pengguna memahami langkah-langkah pembayaran yang ditampilkan pada menu cara bayar. Di sini kami mengukur seberapa cepat pengguna menemukan menu. Di sini kami mengukur seberapa cepat pengguna menemukan menu layanan digital, misalnya untuk cek pajak kendaraan atau info samsat. Kalau lebih dari 10 detik, berarti tampilannya masih kurang jelas. Kemudian ada memahami cara pembayaran. Di sini kami melihat apakah pengguna bisa memahami langkah-langkah pembayaran yang ditampilkan pada menu cara bayar. Selanjutnya ada membaca berita, yaitu kami uji apakah pengguna bisa membaca dan memahami isi berita yang ada di aplikasi. Selanjutnya ada seberapa cepat pengguna dapat mengakses informasi, lokasi, dan jadwal pada menu info samsat. Jadi kami mengukur waktu pengguna saat mencari informasi lokasi atau jadwal layanan di menu info samsat. Kalau cepat berarti navigasinya sudah baik. Yang terakhir, apakah pengguna dapat membuka dan mengisi form pada menu pengaduan dengan benar. Jadi kami lihat apakah pengguna di sini bisa mengisi dan membuka form pengaduan dengan benar. Ini sangat penting untuk memastikan formnya mudah dipahami. Next. Udah Bang Sudah. Jadi di sini ada temuan negatif dan solusi. Nah, temuan negatif itu yang pertama kami temukan pada halaman beranda. Nah, yang pertama tuh masalahnya ada icon notifikasi sulit ditemukan karena kecil, tersembunyi, dan tanpa keterangan. Jadi icon notifikasi yang pada Figma kami itu masih kecil. Jadi masyarakat awam tuh masih belum dapat melihatnya, soalnya di pojok kiri juga. Nah, untuk solusi yang kami berikan itu adalah perbesar dan beri warna mencolok pada icon notifikasi agar lebih mudah dikenali. Nah, karena sebelumnya itu kami menggunakan warna hitam yang mana itu user tidak dapat mengenali itu bahwa saya itu adalah tombol notifikasi. Baru yang masalah kedua itu ada komponen belum aktivasi email sulit ditemukan karena tampilannya menyerupai elemen pasif atau kurang besar. Jadi solusi yang kami berikan itu adalah perbesar dan pertegas teks supaya kelihatan oleh user. Yang kedua ada pada halaman cara bayar. Masalah itu adalah halaman cara bayar tidak menyediakan opsi pembayaran QRIS sehingga pengguna dompet digital seperti OVO, Dana, atau GoPay kesulitan bertransaksi dan proses pembayaran menjadi terhambat. Jadi solusi yang kami berikan adalah tambahkan metode pembayaran QRIS agar sistem lebih mudah untuk pembayaran metode digital atau metode pembayaran yang tidak terdapat pada halaman cara bayar. Next. Baik, selanjutnya untuk temuan positif kami menemukan dua item. Yang pertama pada halaman beranda. Nah, ini fitur tambah data kendaraan mudah diakses dan langsung muncul setelah diisi, yang dapat menambah data dalam 3 detik sehingga lebih efisien dan nyaman. Nah, pada halaman beranda ini kami mendapatkan bahwasannya para user-user itu mudah dalam mengakses tambah data kendaraan tanpa adanya kesulitan. Artinya pada menu tambah data kendaraan sangat mudah dipahami oleh user-user lainnya. Dan yang kedua adalah halaman aktivasi email. Nah, dari sini yakni tersedia shortcut ke Gmail, dapat membuka email verifikasi langsung dan mempercepat aktivasi akun. Jadi di sini kami membuat shortcut yang langsung untuk mengalihkan dari aplikasi Samsat Signal Digital ke Gmail langsung tanpa harus bolak-balik aplikasi. Nah, kami mendapat respon positif dari banyak user tentang kemudahan untuk shortcut aplikasi tersebut. Oke, next. Untuk kesimpulan pada pembahasan usability testing pada kali ini, yaitu berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Signal Samsat yang telah kami desain ulang itu telah berhasil memberikan pengalaman pengguna yang positif. Karena secara keseluruhan aplikasi ini itu membantu pengguna dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia serta mempermudah proses navigasi. Jadi pengguna itu secara keseluruhan dia mudah untuk mengakses segala fitur-fitur yang ada di aplikasi yang telah kami desain ulang.
Tetapi walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, namun secara keseluruhan aplikasi ini tuh sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengolahan data kendaraan secara digital. Nah, berikut adalah dokumentasi yang telah kami lakukan pada beberapa user saat kami mewawancarai mereka. Mungkin cukup sekian pembahasan presentasi kami tentang disability testing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.